Kemenko Marves RI mengungkap potensi pasar game online di tanah air tak sebesar pasar global. Untuk game di pasar global saja potensi cuannya terus meningkat hingga ratusan miliar dolar AS. PLT Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Kemenko Marves RI Liz Zeni Mary mengatakan, pada tahun 2022 lalu, potensi duit dari game pasar global mencapai 249,55 miliar dolar AS. Pada tahun 2023 perputaran duitnya kembali naik menjadi 281,77 miliar dolar AS. Honestly, for the Grand Final Festival, we have done with sports tournaments. We had shown some. Tadi sudah ada juga sih sebenarnya terjawab ya dengan sebelumnya berapa potensi di Indonesia sendiri. Tapi kalau mau membandingkan gitu ya, itu datanya ada di dalam Perpres sebenarnya. Untuk game pasar game global sendiri ini 249,55 di 2022 miliar US dollar. Ini potensi global. Dan di 2023 281,77 miliar US dollar. Itu berapa ribu triliun ya. Itu global. Nah, untuk yang mobile gitu ya, yang game didominasi oleh game platform mobile ini 136 miliar US dollar di 2022. Jadi itu sekitar hampir setengahnya ya. Dari 250, 136-nya ini uangnya berputar di mobile games. Gitu. Jadi artinya kalau di Indonesia sendiri tadi sudah saya bilang 2,5 miliar US dollar, dan Indonesia ini peringkat ketiga pengunduh terbesar di dunia, 3 miliaran yang mengunduh games. Jadi artinya daya tarik, ketertarikan ini coba kita switch menjadi pencipta atau peng-create gitu ya dari games. Jadi kalau hobinya main games, sedapatnya kita dorong bisa bikin games karena dia tahu yang menyenangkan di dunia games itu seperti apa, ya aku bikinlah seperti yang aku suka. Nah artinya potensi-potensi yang bisa bernilai ekonomi untuk Indonesia sendiri ini bisa kita switch untuk mendorong karya kreatif anak-anak atau anak-anak muda gitu ya untuk bisa menjadi pengkreat dari games ini. Nah apa saja tantangannya tadi saya sampaikan itu ada 7 pilar gitu. Jadi mulai dari SDM tadi sudah ya, promosi, kemudian bagaimana aktivasi, ini termasuk aktivasi di pilar ke-7 gitu, aktivasi di regional dan global. Jadi tidak mau mengaktivasi tapi talentnya nggak siap juga, akhirnya nanti yang masuk dari asing. Kan kita coba untuk selesaikan berbagai tantangannya ya, termasuk juga infrastruktur, termasuk regulasi seperti Kominfo sudah mengeluarkan untuk peraturan IGRS klasifikasi games. Mungkin tantangannya anak-anak tidak bisa mengontrol main games, itu ada lagi ya. Jadi segala sektor sebenarnya ada plus minus gitu ya, tergantung dari pemanfaatannya. Nah games ini bisa kita manfaatkan menjadi hal-hal positif, sama dengan menggunakan handphone. Handphone bisa jadi negatif ya kalau tidak bisa dikelola dengan baik. Sama juga dengan games. Jadi kita semangat di dalam Perpres ini mendorong supaya bisa meningkatkan nilai ekonomi dalam industri ini, memberikan manfaat untuk Indonesia, dan juga bisa meningkatkan karya-karya berbasis kearifan lokal seperti game Lokapala. Ini mengangkat unsur-unsur budaya, jadi karakter-karakter yang diangkat ini dari Candi Borobudur atau apa semua dipelajari, sehingga di dalam games ini membutuhkan mereka yang bisa mencari data-data tentang apa istilahnya mas, saya jalan-jalan ke Lokapala ini sambil belajar Bapak Ibu literasi budaya, itu ilmu-ilmu tidak hanya IT ternyata. Untuk membuat games ini banyak bidang-bidang yang dibutuhkan oleh industri. Nah, gaps antara kebutuhan industri dengan keluaran ini coba kita minimalisir. Kemarin kami sudah hadir di Kemendikbud bersama Mbak Sere di sini dari Gamescom Indonesia untuk punya kerjasama dengan pendidikan vokasi. Sehingga keluaran dari vokasi ataupun harapannya seluruh instansi ya pendidikan itu keluarannya bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Ini masih ada gap.
Sehingga target Perpres ini supaya gap ini diperkecil, keluar dari SMK bisa dipakai tidak terlalu lama untuk belajar ulang ibaratnya ya. Game Indonesia tuh dulunya nggak dikenal di dunia, tapi dulu pernah ada satu game ya yang dari Digital Happiness, Mas Imran, Grand Out, ya kan? Itu juga terkenal di dunia karena dimainkan oleh PewDiePie. Jadi itu gamenya dari 2011 tuh, tapi 2015an tuh dimainkan oleh PewDiePie dan itu boom, tiba-tiba banyak audiens dari seluruh dunia itu download dan itu yang memicu kesuksesan. Jadi kita harus bisa lihat bahwa satu, game ini cair dan banyak influencer juga menggunakan sosial media, sedangkan di YouTube sendiri itu konten yang berhubungan dengan game itu 27%. Jadi kenapa saya kira nih ide ini bagus ya dari WCG karena menggabungkan kekuatan dua industri dan menurut saya ini jadi sesuatu yang baru ya, akan mendorong industri game lebih maju lagi dan ini sangat penting buat industrinya.